Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Mas Ramadi Putra dari Prodi KPI 1E. Berikut ini video mind mapping sebagai tugas prasyarat ulangan tengah semester mata kuliah dasar ilmu komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communication, yang berarti sama, memiliki makna sama. Menurut para ahli, komunikasi adalah yang pertama dari Shannon dan Weaver. Komunikasi merupakan bentuk interaksi manusia dengan tujuan satu sama lain. Yang kedua, Wenbrook dan Wilmot. Komunikasi merupakan upaya untuk memperoleh makna. Dan yang ketiga, Ross. Komunikasi adalah proses menyortir, memilih, dan pengiriman simbol-simbol sedemikian rupa agar penerima pesan membangkitkan respon makna dari pemikiran yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Dan yang keempat, Laswell. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan akibat apa atau hasil apa, atau who say what in which channel to whom which what's happen. Komponen komunikasi. Komponen dalam komunikasi ada 6. Yang pertama, komunikator adalah pihak yang memulai dalam proses komunikasi. Kedua, pesan adalah isi dari pernyataan umum. Ketiga, media adalah alat, sarana, atau perantara yang digunakan dalam komunikasi. Dan keempat, komunikan adalah sasaran atau penerima informasi dalam proses komunikasi. Kelima, umpan balik atau feedback adalah hasil atau akibat yang didapat komunikator dalam proses komunikasi. Yang keenam, hambatan adalah gangguan yang terjadi pada saat proses terjadinya komunikasi. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Perkembangan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Perkembangan komunikasi terjadi di zaman sebelum Masehi dan juga pada masa Romawi. Sebagai perkembangan dari Yunani kuno sekitar tahun 500 sampai 5 Masehi mengalami kendala karena pada masa itu Romawi mengalami masa kegelapan. Masa kegelapan yang terjadi di Eropa ini merupakan sisi lain dari masa keemasan peradaban Islam, di mana pada masa ini perkembangan ilmu pengetahuan termasuk aktivitas komunikasi cukup signifikan. Kemudian fenomena komunikasi berkembang pula pada awal ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg tahun 1457 pada abad-abad sebelumnya. Aktivitas komunikasi sudah berkembang cukup pesat yang berlangsung di zaman pertengahan atau persebaran agama. Mungkin masa ketika ditemukan mesin cetak itu sendiri terjadi di zaman Renaissance, di mana pemikiran-pemikiran ilmuwan telah bebas dari dogma-dogma agama. Ada 4 fungsi komunikasi, yaitu komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Yang pertama, komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial menunjukkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri, kesadaran diri, kelangsungan hidup, mencapai kebahagiaan, menghindari tekanan dan stres, kebersamaan dengan orang lain melalui komunikasi yang menghibur dan membina hubungan dengan orang lain. Dan kedua, komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif tidak serta-merta ditunjukkan untuk mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan dengan syarat komunikasi dijadikan sebagai alat untuk penyampaian perasaan atau emosi kita. Dan yang ketiga, komunikasi ritual. Komunikasi ritual secara erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif. Secara kolektif, ritual kelahiran, khitanan, ulang tahun,
pertunangan, siraman, pernikahan, ritual pemakaman, sembahyang, upacara bendera merupakan contoh dari ritual komunikasi. Dalam peristiwa tersebut, orang seringkali mengucapkan kata-kata atau menunjukkan perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Dan yang keempat, komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental memiliki beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku, atau menggerakkan tindakan, dan menghibur. Kesemua tujuan tersebut dapat disebut membujuk atau persuasi. 12 prinsip komunikasi menurut Deddy Mulyana. Berikut ini adalah prinsip-prinsip komunikasi yang dijabarkan oleh Deddy Mulyana. 1. Komunikasi adalah proses simbolik. Manusia membutuhkan simbol dan simbolisasi. Pembeda antara manusia dan hewan. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang lain. Simbol bersifat manasuka atau sewenang-wenang. Alam tidak menjelaskan kepada kita kenapa kita memakai simbol-simbol tertentu. Simbol tidak bermakna, kitalah yang memaknai. 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Sebagai contohnya, bila kita melihat seseorang yang kepalanya disanggah oleh tangannya, maka itu menandakan dia sedang berpikir. 3. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi terjadi dari tingkat ketidaksengajaan hingga kesengaja. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan tergantung pada konteks fisik, sosial, dan psikologi. 6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Orang meramalkan efek komunikasi mereka ketika berkomunikasi. Sering prediksi tidak disadari atau insting. Contohnya seperti kita saat bertemu dengan seseorang, kita mengucapkan selamat pagi. Nah, kemudian kita akan insting kita akan mengatakan bahwa orang tersebut akan menjawab selamat pagi juga. 7. Komunikasi bersifat sistemik. Ada dua. Yang pertama itu sistem internal. Sistem internal itu sesuatu yang diperoleh dalam diri individu. Contohnya seperti rumah, keluarga, dan sistem eksternal yang diperoleh dari luar individu itu seperti organisasi. 8. Semakin mirip latar belakang budaya, semakin efektif komunikasi. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai harapan peserta. Kenyataan tidak ada dua orang yang persis sama. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Hampir tidak ada komunikasi yang searah, atau hampir semua sirkuler. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses berkesinambungan. Komunikasi pertama adalah akibat dari proses komunikasi sebelumnya. Proses komunikasi bersifat dinamis karena partisipannya berubah sepanjang waktu. Kita mengalami perubahan akibat berkomunikasi. Apabila kita membujuk orang lain, maka kita akan menjadi orang yang paling terbujuk.
12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak permasalahan yang menyangkut komunikasi, namun tidak semua bisa diselesaikan dengan komunikasi. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah setiap rangsangan tambahan yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Hambatan komunikasi ada 3. Yang pertama, hambatan teknis. Hambatan teknis, hambatan yang terjadi media yang digunakan saat berkomunikasi, kayak handphone. Saat kita video call, kalau sinyalnya tidak mudah, maka itu komunikasinya akan terganggu. 2. Hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang makna yang berbeda. Dan ketiga, hambatan manusiawi. Kondisi psikologi seseorang. Persepsi dalam komunikasi. Persepsi adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh gambaran mengenai sesuatu melalui tahap pemilihan, pengolahan, dan pengertian dari informasi mengenai sesuatu tersebut. Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Mulyana mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan, serta menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan dari proses tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita nantinya. Komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang nonverbal. Dengan harapan komunikan baik pendengar maupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Contoh komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media. Contoh, seseorang bercakap-cakap melalui telepon. Sedangkan komunikasi verbal melalui lisan dilakukan dengan cara tidak langsung antara komunikator dan komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal-hal yang mau diungkapkan karena spontan.